Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita akan melihat di sana bahwa ada sebagian besar gereja akan merayakan Natal mulai tanggal 1 Desember. Maka pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember atau setidaknya malam tanggal 24 Desember. Saudara-saudari, memang banyak gereja merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Sedangkan kita sebagai orang Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Ada yang pernah bertanya, mengapa gereja Katolik belum boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Padahal Natal itu hanya suatu bentuk peringatan akan kelahiran Yesus. Yesus telah lahir, maka peringatannya bisa dilakukan kapan saja. Itu lumrah dan tidak perlu dipersoalkan. Lagi pula, tidak ada informasi yang jelas dari kitab suci kapan Yesus itu dilahirkan. Peringatan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember tiap tahun itu perkiraan saja. Karena gereja timur seperti Ortodoks merayakan Natal tanggal 7 Januari. Saudara-saudari, sebelum sampai pada jawaban gereja Katolik, saya membuat dua ilustrasi sederhana untuk kita. Pertama, saya lahir tanggal 27 Maret tahun 1978. Maka, bolehkah saya memperingati kelahiran saya tersebut di tanggal 1 Maret? Toh, ini hanya sebatas peringatan saja. Yang kedua, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bolehkah kita memperingati kemerdekaan ini di tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, dan seterusnya? Toh ini hanya peringatan. Saudara-saudari, ada beberapa alasan mengapa gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember atau setidaknya malam tanggal 24 Desember. Pertama, dalam gereja Katolik dikenal istilah tahun liturgi. Tahun liturgi berisi masa perayaan-perayaan liturgi yang sudah dirumuskan sedemikian rupa dan berlangsung dalam 1 tahun. Perayaan masa liturgi selama 1 tahun tersebut tidak ditentukan begitu saja, tetapi mengacu kepada tradisi, kitab suci, dan akal budi manusia yang berproses dalam waktu. Dalam masa liturgi itu terkandung waktu dan masa kapan perayaan itu diadakan. Karena semua sudah tercantum dalam penanggalan liturgi, maka semua perayaan ada saat dan waktunya. Kalau perayaan Natal jatuh pada tanggal 25 Desember, ia dirayakan pada tanggal 25 Desember dan bukan dirayakan pada tanggal 1 Desember, 3 Desember, 5 Desember, atau tanggal berapa saja. Untuk segala sesuatu di bawah bumi ini ada waktu dan saatnya. Demikian kata pengkhotbah. Untuk memberi bobot dan makna yang mendalam pada perayaan, maka gereja Katolik merayakan sesuai dengan saat dan waktunya. Aneh misalnya, ada sekelompok orang datang ke rumah saya minta merayakan ulang tahun saya di tanggal 1 Maret.
sementara saya lahir tanggal 27 Maret. Saudara-saudari, jika ini dipaksakan, ini mungkin saja dapat dilakukan, tetapi tetap saja membawa kesan aneh secara logika dan kerancuan akal sehat, kendati pun dimaknai hanya sebagai momen peringatan. Ini perlu menjadi catatan kita bersama saudara-saudari, sehingga kita benar-benar menempatkan perayaan-perayaan gereja pada waktu dan tempatnya. Gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember itu karena mau memberi bobot dan makna pada waktu atau saat dari terjadinya peristiwa kelahiran Kristus. Maka kalau ada yang merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember, maka pertanyaan, Yesus Kristus yang mana yang mereka rayakan kelahirannya? Kalau Yesus Kristus Sang Juru Selamat, ya lahirnya tanggal 25 Desember. Dan Gereja Katolik sepakat dan mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember berdasarkan penanggalan kalender Gregorian, dan kita semua menggunakan penanggalan itu. Yang kedua, saudara-saudari, sudah sejak awal berdirinya gereja, selalu ada masa persiapan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Saudara-saudari, masa persiapan ini disebut masa Advent, artinya kedatangan. Itu persiapan bidang liturgis maupun penghayatan rohani pribadi. Sasarannya ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang diarahkan pada kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Dan persiapan jangka pendek diarahkan pada perayaan pesta kelahiran Yesus di Betlehem tanggal 25 Desember. Dari catatan sejarah abad keempat, sudah dibedakan adanya dua makna masa Advent seperti itu. Dua makna inilah yang dipertahankan oleh Konsili Vatikan II dalam liturgi gereja. Ketiga, masa Advent terdiri dari 4 minggu dengan tema utama penantian. Dua makna Advent tersebut melatar belakangi pembedaan perayaan liturgis. Liturgi dari minggu pertama sampai dengan tanggal 16 Desember diarahkan kepada penantian eskatologis, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Bacaan-bacaan liturgis selama periode pertama memikirkan tema jangka panjang ini. Dengan demikian, masa penantian atau Advent mengajak seluruh umat untuk memandang ke depan, yaitu ke saat akhir dari seluruh alam semesta dan saat akhir dari hidup setiap orang. Jadi, periode pertama Advent ini memberikan perspektif yang lebih mendalam untuk masa Advent periode yang kedua. Mulai tanggal 17 Desember, dimulailah periode kedua masa Advent sampai tanggal 24 Desember, yaitu persiapan jangka pendek. Saudara-saudari, baik dalam perayaan Ekaristi maupun dalam ibadat harian, semua rumusan doa, bacaan, permintaan diarahkan lebih jelas untuk merayakan kembali kelahiran Sang Sabda sebagai bayi Yesus di Betlehem.
Dua makna Advent inilah yang menunjukkan bahwa masa Advent merangkum keseluruhan kekayaan eskatologis misteri kedatangan Tuhan dalam sejarah sampai pada pemenuhannya. Persiapan jangka panjang menampilkan dimensi eskatologis dan persiapan jangka pendek menunjukkan dimensi sejarah sakramental. Keduanya sangat erat terkait dan dihayati dalam hidup setiap murid Tuhan. Yang keempat, dimensi eskatologis masa Advent menunjukkan bahwa keselamatan yang telah kita terima dan kita nikmati dari Allah masih terus berkembang menuju kesempurnaannya di akhir zaman. Saudara-saudari, keselamatan yang sudah kita nikmati tetapi belum penuh adalah jaminan keselamatan Allah yang akan ditingkatkan untuk perbaikannya pada kedatangan Kristus yang kedua. Dimensi eskatologis ini mengingatkan kita akan tugas misioner gereja untuk mewujudkan keselamatan itu sepenuhnya sampai pada kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim akhir zaman. Dimensi sejarah sakramental masa Advent merujuk pemenuhan janji keselamatan Allah yang sudah terwujud dalam diri Yesus yang dilahirkan di Betlehem itu. Janji Allah diwujudkan secara sangat nyata dalam bentuk kelahiran Yesus dalam darah seperti kita. Saudara-saudari, Allah yang tak terlihat itu menjadi tampak dan dapat diraba dalam diri Yesus putra Maria yang dilahirkan di kandang Betlehem. Dialah sang penyelamat dari Allah. Demikianlah saudara-saudari, sedikit ulasan tentang mengapa Gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember atau setidaknya malam tanggal 24 Desember. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.